Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Samsul Yakin dalam kajian ayat-ayat puasa bagian yang kelima. Kajian seperti ini bisa diikuti melalui aplikasi Zoom setiap hari Senin dan Kamis mulai pukul 16.30 sampai dengan pukul 17.10. Kajian serupa juga bisa diikuti setiap hari di Koran Jurnal Depok. Kajian kita pada hari ini adalah keutamaan hari-hari bulan Ramadan. Berbeda dengan sholat dan zakat, berpuasa dibatasi waktunya, yakni pada bulan Ramadan saja. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan ayyamam ma'dudat, yakni dalam beberapa hari yang tertentu. Kita bisa lihat misalnya Al-Quran surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 184. Frasa ini ya dalam beberapa yang tertentu menurut pengarang tafsir Jalalain dimaknai sebagai beberapa hari yang sedikit dan ditentukan waktunya. Tujuannya agar ringan melaksanakannya. Tak terbayangkan beratnya andai kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berpuasa sepanjang tahun. Namun Allah Subhanahu wa taala memahami keterbatasan manusia. Itulah sebabnya tulis Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Munir, berpuasa Ramadan dilaksanakan pada hari-hari tertentu yang bilangannya sudah diketahui dan paling banyak hanya 30 hari ya, atau selama bulan Ramadan. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi mengartikan perasa dalam beberapa hari yang tertentu ya, memberikan penjelasan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan orang beribadah untuk berpuasa sebanyak-banyaknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Namun di dalam hari-hari tertentu bulan Ramadan, seperti yang dikomentari di atas, terdapat sejumlah keutamaan ya yang diungkap dalam sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pertama misalnya berdasarkan hadis Al-Imam At-Tabrani, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bulan paling utama adalah bulan Ramadan. Begitu pula dalam hadis Al-Imam At-Tabrani yang lain, Nabi bersabda, seandainya manusia tahu besarnya pahala yang tersedia di bulan Ramadan, niscaya dia berharap bulan Ramadan itu ada sepanjang tahun. Kedua, sebagaimana yang Nabi ungkap dan ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab induk masing-masing, Nabi kita bersabda, jika datang bulan Ramadan maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan diikatlah setan-setan. Maka sangatlah tepat bimbingan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Al-Imam An-Nasai dan Ibnu Hibban, hendaklah kamu berpuasa karena puasa merupakan ibadah yang tidak ada tandingannya. Ini sejumlah hadis ya yang disampaikan Nabi. Kemudian yang ketiga, Nabi pun bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah telah datang. Dalam bulan ini Allah melimpahkan rahmat kepada kalian, menghapus kesalahan dan mengabulkan dosa. Begitu pula dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyatakan ya, ada 3 golongan yang doanya tidak tertolak. Salah satunya adalah orang yang berpuasa sampai ya dia berbuka. Keempat, keutamaan hari-hari berpuasa di bulan Ramadan adalah sebagaimana yang Nabi katakan dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Muslim. Setiap amal dilipat gandakan pahalanya. Satu amal kebaikan diberi pahala 10 sampai 700 kali.
Allah Subhanahu wa taala firman, hadis ini hadis qudsi, kecuali puasa, sebab puasa adalah untukku dan akulah yang memberi pahala atasnya. Karena demi itu akulah orang yang berpuasa hingga ia meninggalkan syahwat dan makanan. Yang kelima, hadis dari Al-Imam Al-Bukhari, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menunaikan salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosanya akan diampuni, yakni dosa-dosa yang telah lampau. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka, dan itu terjadi pada setiap malam pada bulan Ramadan. Kemudian yang keenam, ya, pada bulan Ramadan terdapat malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar, ya, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah malam kemuliaan itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama setiap malam ganjil. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kitab induk hadis mereka masing-masing. Terakhir, ada satu riwayat dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Beliau menuturkan, seorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu ya Rasul jika aku melaksanakan sholat wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan ya saya tidak menambah sedikit pun, apakah saya akan masuk surga? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, kamu akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Demikian kajian tafsir ayat-ayat puasa bagian yang kelima. Mudah-mudahan bermanfaat dan akan kita lanjutkan ya pada kesempatan lainnya, yakni kajian tafsir ayat-ayat puasa pada bagian ke-6 mengenai fleksibilitas puasa Ramadan. Terima kasih. Mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.